Hello, welcome back to my channel. Today we will learn about to be. Dalam bahasa Inggris, to be dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk present, past, future, dan perfect. Nah, untuk lebih tahu mengenai masing-masing bentuknya, kita akan mulai belajar. Let's to learn together. Nah, yang pertama yaitu di bentuk present. Nah, di bentuk present ini ada am, are, is. Nah, di bentuk present ini kita menggunakan simple present tense dan yang kedua menggunakan simple present continuous tense. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense. Di dalam rumus ini itu ada 3 jenis tipe kalimat. Itu ada positif kalimat, ada negatif kalimat, dan ada interrogatif kalimat. Nah, jadi di sini kita perhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh kalimat pertama yang bertujuh am itu ada kalimat positifnya yaitu I am a student. Kalimat negatifnya I am not a student. Dan kalimat interrogatifnya itu am I a student. Nah, untuk di to be selanjutnya yaitu di to be are. Di to be are itu contoh kalimatnya the cats are cute. Dan untuk negatif kalimatnya ada the cats are not cute. Dan interrogatif kalimatnya itu are the cats cute. Nah, untuk yang terakhir itu di to be is. Ada contoh kalimatnya yaitu the tree is a big and strong tree. Negatif kalimatnya the tree is not a big and strong tree. Dan interrogatif kalimatnya yaitu is the tree a big and strong tree. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada rumus simple present continuous tense. Nah, untuk present continuous tense ini juga untuk 3 to be ya, yaitu am, are, is. Nah, di sini sama aja. Di sini ada 3 jenis kalimat ya, ada positif, negatif, dan interrogatif. Langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama yaitu to be I am. Contoh kalimatnya itu I am working on a new project. Nah, untuk interrogatif dan negatif kalimatnya sama seperti yang awal tadi, hanya saja dia menggunakan verb is. Nah, untuk yang di to be are, contoh kalimatnya yaitu ada we are enjoying a vacation at the beach. Nah, itu negatif interrogatifnya sama ya. Untuk yang terakhir di to be is, itu ada contoh kalimatnya the car is stopping at the traffic light. Nah, interrogatif dan negatif kalimatnya tetap sama guys. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke simple past tense. Di sini ada to be, was, sama were untuk yang simple past tense. Nah, selain simple past tense, was dan were ini juga kita menggunakan past continuous tense. Nah, jadi ini ada rumus untuk simple past tense-nya, itu sama seperti yang simple present tense dan simple present continuous tense. Itu ada 3 jenis kalimat yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Nah, dia kurang lebih sama ya. Kita untuk yang negatifnya kita menggunakan not, dan interrogatifnya itu to be-nya menjadi di depan dan tidak lupa di belakang. Setelah kalimat di belakangnya kita kasih tanda tanya. Nah, untuk contoh kalimat pertama yaitu kalimat was. Di sini ada Ronnie was a professional football player before retirement. Nah, untuk ini yang positif kalimat. Untuk negatif kalimatnya kita ditambahin not. Jadi Ronnie was not a professional football player before retirement. Dan untuk interrogatif kalimatnya kita pindahkan was-nya di depan, yaitu menjadi was Ronnie a professional football player before retirement. Nah, setelah retirement kita kasih tanda tanya. Nah, berikutnya kita ke rumus simple past continuous tense untuk was dan were. Di sini rumusnya sama seperti present continuous tense menggunakan ing, cuma kita beda to be aja. Di sini ada contoh kalimatnya yaitu the teacher was explaining the lesson when the power went out.
Nah, untuk ini positif kalimat, untuk negatif kalimatnya menjadi the teacher was not explaining the lesson when the power went out. Nah, untuk interrogatif kalimatnya menjadi was the teacher explaining the lesson when the power went out, tanda tanya. Nah, untuk yang were. Nah, untuk kalimat yang were ini di sini ada contohnya, yaitu we were preparing for the party when the guests arrived. Nah, ini positif kalimat. Nah, untuk kalimat negatif dan interrogatifnya itu sama seperti kalimat lain. Untuk selanjutnya di sini ada rumus dengan to be ya. Di sini rumusnya itu simple future tense. Jadi kita menggunakan will. Jadi kita tambahkan sebelum to be kita tambahkan will. Di subject will be nominal. Oke, contoh kalimatnya yaitu ada Rina will be a teacher next year. Itu positifnya. Untuk negatif kalimatnya Rina will not be a teacher next year. Jadi will not dulu baru be, jangan be dulu baru not. Jadi yang benar will not be ya, bukan will be not. Oke, dan untuk interrogatif kalimatnya yaitu will Rina be a teacher next year, tanda tanya. Nah, untuk terakhir kita ada rumus simple perfect tense, itu menggunakan have, has ya, dan verb ing. Oke, langsung saja contoh kalimatnya. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu I have been studying English for 3 years. Itu positif sentence. Negatif sentence-nya menjadi I have not been studying English 3 years. Dan interrogative sentence-nya menjadi I have been studying English for 3 years, tanda tanya. Dan oke guys, di sini ada table persentase tingkat kesulitan to be menurut aku secara pribadi ya. Jadi di sini menurut aku bentuk keempat lah yang agak sulit. Oke, ini persentase menurut opini aku ya. Lalu bagaimana menurut opini kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ada di sini guys. Jadi kalian kalau masih bingung, kalian bisa baca kesimpulannya biar kalian bisa lebih paham lagi ya. Oke guys, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Thank you very much for watching. See you for the next video. I'm sorry if I have done mistakes. See you. Goodbye.